Monggo Bapak Ibu yang di luar masuk ke dalam, dimulai saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah iftar yang berbahagia, ini yang seharusnya ngisi Pak Wicaksono katanya sakit, tidak rawuh. Nggih. Ya saya sebagai badalnya saja, nggih nuwun sewu saya isi insyaallah setengah 30 menit ke depan. Nggih, mudah-mudahan tidak mengurangi arti dan kita tetap semangat. Bulan Ramadan ini kita tambah ilmu kita upgrade ilmu kita. Ya, insyaallah nanti ya setengah jam 30 menit ke depan. Inun sewu tentunya tidak sehebat, tidak sedahsyat pemateri utama, hanya sekedar mengisi saja karena dicarikan yang lain juga susah. Tidak apa-apa, inun sewu. Baik, hanya untuk sekedar mengisi kekosongan saja. Untuk kali ini akan saya lanjutkan yang subuh tadi. Yang subuh tadi tentang teknik membagi zakat fitrah. Nah, tapi sebelumnya ini akan sekilas tentang zakat fitrah. Insyaallah mudah-mudahan di masjid ini sudah juga akan dibentuk panitianya. Saya sudah matur dengan Pak Rahmat, ini bagian sosial. Bagian sosial yang akan bentuk begitu, bukan bagian dakwah, bagian sosial yang kaitannya dengan masyarakat, fakir miskin, bagian sosial, bukan bagian dakwah. Baik, ini harusnya ceritanya ini panjang, ini seharusnya ceritanya ini tentang zakat fitrah dan sudah umum, nanti ya sekilas mawon, kecuali beberapa hal yang perlu saya tekankan. Satu, tentang pengertian zakat, infak dan sedekah. Kadang kita niki jumbo, kadang kita niki bingung. Zakat, infak, sedekah niku perbedaannya di mana? Beda, niku beda semua. Nggih. Secara garis besar kalau zakat, zakat apapun, mau zakat fitrah kah, zakat emal kah, zakat yang binatang dan lain sebagainya, bahwasanya segala sesuatunya ini sudah diatur oleh syara. Jenis yang dizakati sudah diatur, jumlahnya, nisabnya diatur, kadarnya berapa dia keluarkan diatur, tentukan. Siapa yang dapat, iki sudah diatur semuanya. Jadi semuanya sudah diatur. Jadi pembelanjaan harta yang telah ditetapkan jenisnya, jumlahnya, waktunya terhadap harta yang diserahkan penggunaan penyalurannya juga ditentukan pula. Semuanya diatur kalau zakat niku. Kalau infak, infak ini jauh lebih luas dan umum dibandingkan zakat. Tidak ditentukan jumlahnya. Infak nek jenengan infak napa kudu 1 juta kan mboten, bebas. Jenisnya mau infak duit boleh. Infak apa niku makanan, minuman boleh. Biasanya makanan minuman itu sedekah. Jadi jauh lebih luas daripada zakat. Dan yang ketiga sedekah. Sedekah niki juga jauh lebih luas daripada infak dan zakat. Sedekah niki tidak harus berupa barang. Kalau panjenengan
Nuwun sewu, menyisihkan duri di jalan niku sedekah. Ketemu dengan koncone guyu nggih sedekah. Nuwun sewu, mendatangi istrinya nggih sedekah. Nah, niku kan lebih luas lagi. Jadi zakat, infak, sedekah itu berbeda. Secara garis besar seperti itu. Kemudian hukum zakat fitrah semuanya pun paham, yaitu wajib. Ini salah satu dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitr, mewajibkan zakat fitri, zakat fitrah niku. Min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin, yaitu di bulan Ramadan atas setiap muslim. Nah, saya panjenengan semuanya masing-masing niku hurrin au abdin, orang merdeka atau budak, rajulin au imra'atin, lanang apa wedok, sagirin au kabirin, besar, sogir kecil atau besar, cah cilik, wong gede, tuwek tetap. So'an, satu sok min tamar dari kurma, au so'an atau satu sok min syair gandum. Jadi yang wajib disakati, hukumnya wajib itu semuanya. Bahkan nuwun sewu, orang fakir dan miskin pun tetap wajib zakat fitrah. Seperti tadi saya singgung. Dalilnya dalam Musnad Imam Ahmad dari Sa'labah bin Abu Su'air bahwa Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah satu sok jelai atau sok gandum untuk anak kecil, orang besar, lelaki atau perempuan, orang merdeka atau budak. Nah, niki ghaniyun au fakirin, orang kaya atau orang miskin, orang fakir. Amma ghaniyukum, nah, kalau dia orang kaya, yang berzakat fitrah niku orang kaya, fayuzakkihillah, maka Allah akan membersihkan hartanya. Wa amma fakirukum, dan jadi kalau dia orang fakir, fayuraddu alaihi aksaru mimma yu'ti, maka dia akan mendapatkan lebih banyak dari apa yang dia berikan. Jadi semua umat Islam, laki perempuan, lanang wedok, cilik gede, wajib mengeluarkan zakatnya, termasuk orang fakir dan miskin. Nah, batasan fakir dan miskin ketika membayar zakat fitrah ini tadi sudah saya singgung. Dalam Musnad Imam Ahmad, ini hadisnya panjang, disebutkan bahwasanya beliau menjawab, sesuatu yang dapat ia konsumsi untuk makan siang dan makan malamnya. Jadi si A tadi miskin, Spanyol miskin. Begitu dia nuwun sewu, akhir Ramadan tanggal 13 nanti, hari Rabu 13 Mei, dia nggih kan masih poso niku, buka wonten nggih makan malam wonten, kenyang saanak bojone, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Padahal seandainya pun hartanya itu dikasih dari uang, misalkan nuwun sewu, enek wong kei fidyah, kei sedekah dan sebagainya, terkumpul banyak, wajib dia bayar zakat fitrah. Kalau dalam Sunan Abu Dawud lebih longgar sedikit, yaitu ia kenyang semalam dan sehari. Jadi semalam itu ya tanggal 13 itu kenyang, pas malam takbiran itu kenyang, plus sehari pas bodo kenyang sanak bojone, kebutuhan pokok semua tercukupi, dia wajib bayar zakat fitrah. Kecuali pada saat itu misalnya kenyang tapi tidak punya kelebihan, tidak wajib. Malam takbir sama bodon itu kenyang dia, cuman pas untuk makan kenyang saja.
kelebihannya tidak ada, dia tidak wajib zakat fitrah. Nah, tadi sudah sampaikan bahwasanya, namun statusnya orang tadi tetap sebagai nun sewu, orang fakir dan orang miskin. Nah, nanti dia masih mendapat bagian dari zakat fitrah. Loh, apa ndak jeruk makan jeruk, Pak? Wong miskin bayar zakat fitrah kok dikei zakat fitrah neh. Dan pertanyaan timbul seperti itu. Memang nggih, kewajiban batasnya zakat fitrah niku seperti niku. Namun lek zakat mal dan sebagainya tidak. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwasanya saya punya data, tapi data untuk di Masjid Kubah Mas niku. Si A niki fakir, statusnya dia fakir miskin. Dia punya tanggungan istri dan 2 anak. Tanggungan yang lainnya ada, kita tahu, seret-seret kita data, seret. Nah, kemudian dia bayar zakat, nah, kembalikan zakatnya, jebret lebih banyak. Dalilnya tadi, maka dia akan mendapatkan baginya lebih banyak dari yang ia berikan. Jadi data ini tahu harus betul-betul ini orang ini seperti ini, dikembalikan lebih banyak lagi. Kalau misalkan kita tidak bisa langsung mengembalikan langsung lebih banyak, misalkan karena kemampuan yang mau memberi zakat itu terbatas, setidak-tidaknya nanti mudah-mudahan dari sisi yang lain, lembaga yang lain dia dapat. Jadi seperti yang singgung subuh tadi. Nanti lebih jelasnya ke belakang lagi. Berikutnya, syarat wajib zakat fitrah ada 3. Islam pertama, kedua, dia hidup sampai akhir hari Rabu nanti, Ramadan terakhir, misalkan hidup sampai maghrib isya wajib dizakati. Atau bayi yang lahir, lahirnya sebelum itu, misalkan Rabu awan, dia wajib dizakati. Namun kalau lahirnya bar isya atau bar maghrib, dia tidak wajib dizakati. Atau seorang bujangan, rabi sebelum Rabu tanggal akhir Ramadan nanti usah jadi istrinya, dia wajib dizakati. Kalau pas menjadi istrinya itu pas bar isya, tidak wajib dizakati. Yang ketiga, punya harta, seperti batasannya seperti di depan. Waktu penyerahan niki ada 3. Selama bulan Ramadan, dalilnya Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, 1 atau 2 hari sebelum salat Idul Fitri. Ini perbuatannya Ibnu Umar dalam Sunan Abu Dawud. Dan waktu yang paling dahsyat, paling utama adalah setelah sholat subuh nanti Kemis pas bodo niku, setelah sholat subuh sebelum sholat id. Taruhlah subuh bare jam 5, sholat id mulainya jam 6, waktune mek sak jam. Mulai jenengan wis persiapkan, engko pokoke tanggoku kae sing tak kei zakat wis disiapne, bisa niku. Bisa. Namun lek panitia nggih ndak saged niku, yo klenger panitiane nanti. Ya, panitia ditutup paling ndak 2 hari atau sehari sebelumnya. Nggih. Ya, insyaallah itu sudah dipahami semuanya niku, nggih. Kadarnya beberapa tahun yang lalu 2,5 kilo beras. 1-2 tahun yang lalu 2,8. Nah, sekarang mungkin di WA sudah banyak beredar bahwasanya 1 sok sama dengan 4 mut. 1 mut sama dengan 741 gram. Jadi 1 sok sama dengan 2.960 gram digenapkan 3 kilo. Nah, ini yang terakhir saya dapat di WA niku dicet, nah, segitu. Ya, masuk 28 ke 3 kilo kurang rong gegemnya dipenuhi 3 kilo itu lebih aman. Saya beberapa tahun lalu saya masih ingat di awal-awal buku saya nggih 2,5 kilo karena keputusan kemenang nggih 2,5 kilo. Kemarin 28.
Sekarang ini ada yang 28, kalau saya pribadi 3 kilo lebih menenteramkan hati. Kurangnya paling sak pinten nggih, sak gegem rong gegem tambahi mawon. Pun sampai kurang dari itu. Jadi amannya 3 kilo. Nah, kita insya Allah buka 3 kilo ngoten mawon dipenak. Makanan yang digunakan yaitu jelas ini beras kalau kita. Nah, hadisnya mboten wonten. Rasul sedekah beras mboten wonten. Di depan tadi kurma atau gandum. Tapi kita khususnya ngalek Jawa Indonesia niki nggih beras. Niku bukan bid'ah niku. Ya memang seperti itu, beras. Kemudian bagaimana kalau zakat diganti dengan duit? Duit 30 kilo, 30 ribu. Nah, ini sama dengan fidyah kemarin bahwasanya jumhur ulama mayoritas tidak membolehkan, tetap pakai beras. Saya pribadi belum pernah pakai uang, selalu beras. Meskipun ada yang membolehkan, tidak apa-apa pakai duit. Mengapa? Sama sampaikan bahwasanya untuk memenuhi kebutuhan pokok toko beras niku nggih gawe duit. Jadi dibolehkan. Namun nggih, nun sewu seandainya kita berpendapat boleh ora apa-apa, nanti ya kita lihat duitnya ini ya diberikan kepada mungkin janda miskin dan sebagainya yang betul-betul nanti bisa jadi memenuhi kebutuhan. Kemarin saya sampaikan kalau sampai salah sasaran niki wong melarat tapi hobine itu ahli hisab. Ngerokok sedina 3 cepet 4 cepet. Ora putus-putus. Engko lek dikekne wong ngono iku kemungkinan besar akeh dadi rokoke. Nah, lek seperti itu kita tahu seperti itu nggih aja kekne duit. Apa saja wong iki wah iki lek duwe HP engko tukane data kayak duit 30 apa 50 dadine pulsa data kayak YouTubean wae lah belayan nanti. Nah, lek kita tahu orangnya seperti itu jangan dikasih duit. Insyaallah kasih beras engko mesti go mulih kayakne bojone didang. Lek duit berbahaya. Nah, berikutnya orang yang berhak menerima zakat niki yang paling sahih, yang paling benar yaitu adalah fakir miskin. Meskipun ada pendapat 8 asnaf itu atau bah 60 niku 8 asnaf niku sangat 8 kelompok niku ada pendapat itu ya boleh itu zakat fitrah. Namun ayat itu turun berkenaan dengan zakat harta mal. Dan dalil khususnya dalam Sunan Abu Dawud, nah di depan tadi, dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari senda guru dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Jadi zakat fitrah itu dalilnya khusus untuk orang miskin atau fakir. Lek dalil umum di At-Taubah itu umum. Maka dalil umum ketemu dalil khusus, maka yang didahulukan dalil khususnya. Maka yang didahulukan itu adalah fakir miskin. Kemudian batasannya fakir dan miskin ini secara umum orang yang non sewu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Misalkan setahun 12 juta kebutuhan pokok nggih makan, minum, mungkin ya listrik dan sebagainya niku kebutuhan pokok. Taruhlah dalam setahun itu 12 juta. Kayak ditarik sebulan misalkan ya 1 juta. Sementara orang ini punya koyo atau penghasilan jadi nggih nyambut gawe. Cuman mek oleh duit 500, 700, kurang dari 1 juta, dia nih termasuk kategori miskin, fakir. Meskipun ada kadang beda. Lek fakir niku
sekian persen dari kebutuhan, di bawah 50%. Kalau miskin 50 sampai 80%. Intinya kebutuhan pokoknya kurang. Ini seharusnya orang ini kalau misalkan taruhlah dia dalam sebulan, hitungan PNAE sebulan, harusnya 1 juta oleh 500. Dia harusnya dapat zakat dari semua kumpul zakat itu adalah 500.000. Pak, ini 500.000. Nah setelah itu orang ini tidak boleh menerima zakat lagi. Kalau terpenuhi 500.000 niku haram dia mendapatkan 1 rupiah pun. Cuman kan sekarang tidak begitu pembagiannya, dikei wong seharusnya kurang 500, dikei 50.000 dari lembaga A. Jadi lembaga B ngasih pun boleh, ya, karena memang seharusnya dipenuhi plek. Nah, begitu. Jadi kondisi orang fakir miskin itu kadang berubah-ubah. Kadang dia fakir miskin. Ini ayatnya surat Al-Balad 90 ayat 16. Au miskinan dza matsrobah, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Jadi ini nun sewu, ini nun sewu. Kalau kita mendata itu harus tahu si A ini statusnya miskin. Tanggungannya piro? Bojone siji, anake telu. Nanti ada lagi yang orang lain, si A ini miskin. Cuma dia dewi, sebatang kara. Wonten ndak wonten? Saya punya data 2 orang itu miskin, dia sendirian. Kemudian ada orang miskin, gek nun sewu, ya loro-loronen, duwe anak, duwe bojo siji, anake 7, plus mertuane wedok melu dheke, wis sepuh, ya loro-loronen pisan. Nah, jadi tanggungannya kan banyak, berarti dia fakir, miskin, tanggungannya bojone siji, anake 7, mertuane siji. Itu songo. Nah itu tadi saya contohkan bahwasanya, nah itu kita zakat fitrahnya ora podo, mboten 3 kilo, si A 3 kilo, si B 3 kilo, si C 3 kilo, tidak begitu. Ya, sing jatahnya kan minimal 1 orang itu nggih 3 kilo. Kayak sing dhewe tadi 3 kilo, sing anake 3 ya tidak 3 kresek, berarti 9 kilo. Sing tanggungannya akeh, wis 20 kilo. Begitu. Bukan podo kabeh, podo kabeh itu tadi saya jelaskan itu tidak adil. Berikutnya, yang tidak boleh mendapatkan zakat fitrah, ya anake, putune, terus mboke, mbahe itu tidak boleh. Wong sugih, yatim piatu, yatim piatu mboten angsal dapat zakat fitrah itu tidak boleh. Zakat maupun tidak boleh. Yatim infak sedekah nggih. Dari harta yang lain boleh. Jadi tidak ada 8 asnaf itu yatim piatu mboten wonten. Zakat fitrah untuk yatim piatu tidak ada. Tapi kalau misalkan ini si A janda punya, kan otomatis anak cilik kan yatim, sing dikei bukan anak yatimnya ini tapi ibuke. Namun ada santunan yatim piatu, yang dikasih anake sebagai yatim. Jadi zakat fitrah tidak boleh untuk anak yatim, tidak boleh. Dan orang kaya, ini non sewu, jamaah sini saja sugih kabeh niki. Kalau salah satu harta haram ini saya punya kajiannya, saya kasih kajian di masjid Al-Fajar nih Kusep. Harta haram. Salah satunya adalah orang kaya yang mau menerima zakat. Sebenarnya ada 3, yaitu orang yang tidak mau bayar zakat. Orang kaya tidak mau bayar zakat, ini saja kok. Mudah-mudahan kita tidak. Yang kedua, orang kaya membayar zakat namun tidak trep. Artinya seharusnya dia membayar zakat niku adalah taruhlah 100.000, dia bayarnya mek 50.000, berarti 50.000-nya itu haram hartanya bagi dia. Meskipun itu hartanya sendiri, seharusnya dikeluarkan zakat 100, tapi dia mengeluarkan cuma 50, haram itu. Yang ketiga, orang kaya mau menerima zakat. Nah, ini
Ini termasuk tidak boleh. 10 menit lagi maksimal. Memberikan zakat fitrah kepada fakir miskin sing kafir, bukan muslim maksudnya begitu. Nah, niki pripun? Niki boleh tapi prioritas kesekian. Artinya kalau di lingkungan, misalnya lingkungan kita ini seret, disupe seret, kabeh wonge sugih kabeh misalkan begitu. Gek sing ketemu kok wong melarat, gek melarat banget wong Kristen, nah, misalkan begitu. Dua kakak, sijine Kristen, sijine Hindu, gek melarat banget. Wis Islame sugih kabeh. Boleh dikasihkan ke situ orang yang miskin meskipun kafir. Boleh. Namun kalau misalkan lingkungan kita sing Islam gek miskin akeh, ada yang Hindu Kristen miskin, kita utamakan yang muslim dulu. Muslim Israel sudah tercover semuanya, sudah melimpah, sisa boleh diberikan ke yang fakir miskin yang orang Islam tadi. Tapi jangan didahulukan, ini prioritas kesekian. Dalilnya diantaranya surat Mumtahanah 60 ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nek lingkungan kene sing ora Islam kayak pundi nggih? Kayak melarat ngono. Wonten kae kono kae ora Islam ya sugih, ngono ya ora Islam ya sugih. Ya, ora enek nggih sajake. Lek enek boleh. Berikutnya ada hadis dhaif seputar Ramadan yang berbunyi Syahru Ramadan mu'allaqum bainas sama'i wal ard wa la yarfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri. Bulan Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi dan tidak diterima oleh Allah kecuali dibayarkan zakat fitrahnya. Statusnya dhaif. Nek direne koyoke bener koyoke. Bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah kecuali dibayarkan zakat fitrah. Seakan-akan betul, tapi niki salah nih. Salahnya di mana? Poso Ramadan itu kewajiban tersendiri. Zakat fitrah itu kewajiban tersendiri. Jenengan kuat poso, kuat bayar zakat fitrah, dua-dua dilaksanakan. Seret. Jenengan poso Ramadan, namun sangat fakir sekali dan batasan tadi tidak mampu, ya tidak usah bayar zakat fitrah, tetap akan diterima oleh Allah. Kalau misalkan hadis ini sahih, berarti ada dua kemungkinan yang berbeda. Satu, bahwa diterimanya puasa Ramadan tergantung dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi barang siapa tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka puasanya Ramadan tidak diterima oleh Allah. Artinya seakan-akan puasa Ramadan ini tidak diterima kalau tidak bayar zakat fitrah. Lek wong melarat pripun melaratin nemen tadi, ora iso bayar. Seakan-akan poso niki tergantung zakat fitrah. Padahal perintah untuk puasa niki adalah iman. Al-Baqarah kan orang yang beriman yang dipanggil dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang lalu. Seakan-akan ayat hadis ini tidak berlaku. Ya. Barang siapa berpuasa asal sanggup bayar zakat fitrah, mesti ditompo Gusti Allah meskipun tidak iman. Meskipun karena ora penak karo mertua dan lain sebagainya. Itu kemungkinan pertama. Kemudian yang kedua, orang yang puasa Ramadan meskipun bukan karena keimanannya, tetapi dia sanggup membayar zakat fitrah, maka itu diterima puasanya. Itu tidak benar. Jadi sekali lagi, hadis yang berbunyi, bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi, tidak diangkat ke hadirat Allah kecuali zakat fitrah, sesuai dhaif, tidak bisa jadikan pegangan. Berikutnya, ini
tekniknya dan sebagainya tadi sudah. Nah, niki nuwun sewu, sing terakhir nuwun sewu banget niki. Nuwun sewu. Apakah di panitia zakat fitrah niku ada amil? Nuwun sewu niki. Panitia zakat fitrah niku tidak ada amilnya. Yang ada amil yang 8 asnaf niku. Loh, piye engko panitia kok ora lebatnya? Nanti dia gini. Kalau misalkan panitia itu sekaligus sebagai zakat mal, nah, itu kan memang disebutkan haknya adalah untuk amil. Tapi ingat, zakat fitrah niku khusus untuk fakir dan miskin. Jadi misalkan saya sebagai panitia zakat fitrah, sewu, ya memang ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Kecuali panitianya itu dia statusnya nun sewu sebagai orang miskin, nah dia dapat nanti jatah. Namun dia dapat boleh dari infak, dari sedekah. Kalau dia hanya khusus zakat fitrah tok atau fidyah. Memang ya luar biasa nih, betul-betul mengharap ridho Allah, tidak mengharap apapun. Seandainya ditok nun sewu gitu ko wedang gitu ko TOT, itu tidak boleh dari zakat fitrah atau fidyah, tidak boleh. Dari infak sedekah niku boleh. Sewu, karena memang tidak ada itu panitia ya, bukan amil. Namun kalau misalkan ada yang zakat malnya, nah itu amil itu punya bagian. Perkara yang diberikan wes aku ora usah lain cerita, yang jelas dia punya hak. Itu yang kita terapkan.